akan mengekspresikan, itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain. Bulan Agustus identik dengan Hari Kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah, cat warna-warni pada aspal jalan kompleks, menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu. Esensi dari permainan anak yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan. Anak-anak keceriaannya, anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada, ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya. Kenapa tidak pernah ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah? Kan pandemi, nak. Tidak boleh berkerumun. Padahal mau Kumi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah. Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga. Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia. Ingin jiwa raja ini selaras dan keagungan. Daku ingin jemariku ini. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.
Kanal Inspirasi. Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112. Bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Layanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda. Seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Namun harus ku katakan kepadamu tentang apa yang ku rasa. Baiknya kau melepas diriku yang tak pernah bisa mencintaimu. Seharusnya tak ku simpan iba ini dan membuatmu terluka. Maafkanlah diriku yang telah melukai perasaanmu. Maafkanlah salahku, semoga kau mengerti. Baiknya kau melepas diriku yang tak pernah bisa mencintaimu. Seharusnya tak ku simpan iba ini dan membuatmu terluka. Maafkanlah diriku yang telah melukai perasaanmu. Maafkanlah salahku, semoga engkau dapat memaafkanku. Maafkanlah
94,4 FM. Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Lintas Makassar Siang. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Selamat siang, hari ini merupakan Hari Musik Nasional yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 Maret. Nah, Hari Musik Nasional ini diperingati pada hari ini sebagai lambang ya, lambang nasional bagaimana kita mengingat bahwa ini pemilihan tanggal dari tanggal 9 Maret itu merupakan hari lahir Bapak Komponis Besar Indonesia W.R. Supratman ya. Dan berdasarkan sejarah juga beberapa pihak menyatakan tanggal lahir Sang Pencipta Lagu Indonesia Raya ini jatuh pada 9 Maret 1903. Makanya berdasarkan putusan pengadilan negeri ini menetapkan bahwa hari ini atau 9 Maret merupakan Hari Musik Nasional yang diusung oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Setiap tanggal 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional. Hari ini saya sangat senang sekali karena berkaitan tentang Hari Musik Nasional saya kedatangan tamu dari MMC 90s ya. Apa itu MMC 90s? Dan saya sudah bersama Kepala Bidang Kreativitas dan Kewirausahaan dari MMC 90s. Ada Kak Kusriyadi Nyampa Aguh ya yang sudah bersama dengan kita. Dan langsung saja saya menyapa Kak Ago ya, saya panggilnya Kak Ago nih. Iya betul. Halo, selamat siang Kak Ago. Halo, selamat siang. Siang, sehat banget ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tetap harus sehat. Oke, di kesempatan hari ini kita membahas tentang Hari Musik Nasional. Ya, tetapi perkenalkan dulu, ini yang dibawa timnya ramai sekali. Ini siapa saja? Iya. Saya mau kenal juga ini yang di tengah yang pegang gitar, kemudian di sisi kiri saya, ya siapa saja? Ini boleh dikenalkan? Saya perkenalkan dulu dari gitar ya. Boleh. Ya. Beliau ini bernama Ila ya, nama panggilan Ila saja langsung ya. Ila, oke. Bang Ila, oke. Halo Bang Ila. Iya. Pak malu-malu kayaknya Bang Ila. Enggak ada yang lihat mukanya Bang Ila. Halo. Oh iya. Lupa mic-nya di bawah ini dekat gitar ya. Apa-apa ya. Oke. Sampingnya lagi. Ya, dan beliau wakil ketua saya juga di salah satu bagian kreativitas ada Saudara Ambi. Kak Ambi. Halo, ya. Assalamualaikum. Kak Ambi ya. Oke. Ini wakil ya. Iya. Oke. Baik, berbicara tentang Hari Musik Nasional sebentar saya akan bahas dengan Kak Ago. Saya mau tahu dulu ini MMC apa sih sebenarnya? Kepanjangan apa nama kepanjangannya MMC? MMC itu singkatannya dari Makassar Musik Komunitas. Oke, MMC itu Makassar Musik Komunitas. Iya. Jadi semua ini orang Makassar. Ya, ada juga sih. Ada juga yang dari luar. Ada yang dari luar. Oh, jadi nggak semua orang Makassar. Nggak semua. Ya. Oke, MMC adalah Makassar Musik Komunitas. Ini komunitasnya sejak kapan berdirinya? Kemudian di mana sih tempat base campnya MMC ini? Oh iya. Untuk MMC ini pertama berdiri pada tanggal 15 Agustus ya, 2021 dan ditetapkan di Makassar. Ya. 15 Agustus 2021. Ya. Di Makassar. Iya. Lokasinya di mana nih base camp? Dan pertamanya itu base campnya di jalan mana, Bi? Macini ya. Iya, Macini Raya. Sebenarnya tujuannya sih sebenarnya silaturahmi saja dulu dengan teman-teman. Oke, jadi sebenarnya musisi yang berkumpul untuk bersilaturahmi. Iya. Oke, saya bilang musisi ya karena rata-rata pemain musik rata-rata. ya. Vokalis, pemain musik dan semua bisa ya. Iya. Semua bisa. Oke, baik. Selain itu, Bang Ago, MMC ini dari tahun 2021 punya kegiatan apa saja di Makassar itu? Di sini kita sudah banyak kegiatan, jadi mungkin Mas Ambi dulu mungkin bisa menjelaskan kegiatan jadi, apa saja. Terima kasih sebelumnya.
Untuk kegiatan MMC sendiri itu sebenarnya sudah banyak. Ya, jadi untuk kegiatan MMC itu sudah banyak yang kita lakukan. Mulai dari aksi sosial, seperti kunjungan ke masjid. Jadi bukan cuman kita tidak spesifiknya kita ke tidak musik juga. Oke, jadi kegiatannya bukan hanya sekedar musik saja. Ya, jadi memang bagaimana kita melakukan istilahnya menyatu dengan masyarakat. Karena kan biasanya kan teman-teman musisi itu kan identik dengan hal-hal yang negatif. Nah, tapi alhamdulillah di Makassar Musician 90 ini kita memang betul-betul memberikan bagaimana masyarakat bisa istilahnya berguna, kita bisa berguna untuk masyarakat. Kemarin kita ada ada aksi sosial ke masjid, sampai kita ke Pangkep. Terus ada konser amal untuk teman-teman dari musisi untuk musisi yang betul-betul membutuhkan. Kayak seperti kemarin seperti kemarin juga. Kita ada teman yang kebetulan biar lebih dekat. Ya, benar. Oke. Kebetulan ada teman yang terkena musibah, ya kita buatin seperti charity. Charity. Kemarin kan sempat ada angin puting beliung. Benar. Jadi kegiatan amal itu juga ada ya. Oke. Baik. Kan tadi cuma disebut nih Makassar Musik Komunitas. 90-nya di belakang itu apa ya? Kelahiran? Atau musik 90? Nih. 90, era 90-an. Oke, musik era 90-an. Jadi semua adalah pecinta musik era 90-an. Iya. Tidak semua. Ya, tidak semua sih sebenarnya. 90-an itu ini teman-teman teman-teman band ini. Jadi dia seperti Om Ago, Om Ila ini kita pernah kita punya band gitu. Beda di zaman 90-an. Jadi kita kayak semacam kompetisi, ada festival band ini ikutnya. Nah, akhirnya kita bisa ketemu. Ketemu kita buatlah semacam komunitas ini. Jadi yang pernah eksis di tahun 90-an. Ini berkumpul ya. Berkumpul ketemuan juga. Bisa juga dianggap kelahiran 90-an ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Lahir 90-an semua masih muda ya. Iya, masih muda. Meskipun rambut udah putih tapi masih muda. Jiwa harus muda. Iya dong. Harus itu, harus apalagi seorang musisi yang dekat dengan musik pasti harus muda gitu ya. Oke, Hari Musik Nasional yang jatuh pada hari ini. Saya mau tanya satu-satu nih buat Bang Ago dulu ya. Apa sih arti musik dalam hidupnya Bang Ago? Kalau arti musik dalam hidup saya itu apa ya? Sungguh luar biasa. Luar biasa. Iya. Karena di sini saya bisa bisa dapat kehidupan di sini. Dapat kerja segala macam apa. Dan juga banyak teman. Ya, pokoknya spesial lah banget dalam hidup saya ini. Oke, jadi musik sangat berarti untuk Anda. Berarti bagi saya, ya. Oke, saya ke Bang Ila. Oke, boleh nih majuin Bang. Oke. Apa arti musik buat Bang Ila nih? Kalau saya tidak jauh beda sama Bang Ago. Suaranya aja berat ya, enak gini. Kalau nyanyi. Tidak jauh beda sama Bang Ago. Cuma kan saya dari kecil musisi. Oke, Anda dari kecil musisi. Sampai sekarang dijadikan juga ajang pencarian kan. Dari hobi, jadikan pencarian dan memang gimana ya? Hobi sama hidup mungkin kalau musisi. Hobi tetapi juga sebagai ajang pencarian itu kan karena dasar reguler gitu ya? Apa ya betul. Iya, oke. Bang Ambi. Ya, jadi memang kalau buat saya sih sebenarnya musik ini sangat berarti betul. Itu yang pertama silaturahminya dapat, nyari cuannya juga. Cuannya juga dapat. Iya dapat, betul. Jadi musik ini kita pergunakan sebaik mungkin. Jangan sampai musik ini kan, makanya tadi yang saya bilang bahwa musik ini jangan pernah disalah gunakan. Banyak orang yang sampai ke sini hal yang berguna lah. Kita fokus ke musik ini betul-betul bagi saya ya silaturahmi, sharing itu yang penting, sharing.
mungkin ada yang saya yang kurang paham, saya bertanya ke teman-teman musisi lainnya. Jadi memang ada saling tukar pikiran lah, ya tentang musik itu mungkin. Jadi musik jangan disalahgunakan. Iya. Contoh disalahgunakan musik itu seperti apa, Bang? Banyak sih, Kak. Kita tidak bisa. Contoh kecil aja, Bang. Narkoba. Oke. Banyak kan teman-teman sekarang kita untuk menambah adrenalin pada saat bermain musik, miras, segala macam. Menggunakan itu, gitu, narkoba. Oke, ini sangat positif vibes banget. Dan ya. juga satu lagi yang tadi kita sebutkan, apa tuh, Bang? apa saja kegiatan MMC itu. Ada lagi nih kegiatannya. Kami juga kemarin sempat donasi juga untuk bantuan gempa di Sulawesi Barat itu. Oke, bantuan gempa di Mamuju ya. Iya, betul. Luar biasa. MMC pernah adain suatu donasi gitu ya. Kemudian diarahkan ke situ ya untuk bantuan gempa Sulawesi Barat. Oke. Luar biasa sekali. Nah, tadi saya sudah tanya tentang arti musik itu sendiri ya. Musik itu seperti merupakan anugerah. Hobi. Kemudian dari bakat hobi dijadikan mata pencarian yang bermanfaat pastinya. Berfaedah banget ya. Kalau orang bilang mata pencarian untuk Pampers. Pampers. Tahu Pampers? Tahu. Pampers itu pembeli beres. Itulah dia. Ada istilah ya. Iya, Pampers. Istilahnya itu kita di musisi Pampers. Oke, Pampers ya. Oke, enak nih. Ini ketawa juga ya. Jokesnya enak nih ya, Pampers ya, pembeli barasa. Ya benar ya. Ini dan juga ada Pamsus. Apa tuh pembeli susu? Rata-rata kan di musisi banyak anak apa tuh, jadi kita pembeli susu. Pamsus ya. Oke, saya kira grup Pampers tadi ya. Oke, karena ini merupakan Hari Musik Nasional juga, makanya kita mengundang MMC ya untuk bersama dengan RRI Makassar, dan ini merupakan salah satu komunitas musik yang ada di Makassar ya. Kita turut bangga juga ada komunitas seperti ini ternyata ya. Berdiri pada 15 Agustus 2021, masih terhitung baru sih sebenarnya ya. Tapi ini merupakan wadah atau kumpulan dari musisi ya. Yang pernah eksis di tahun 90. Ada berapa banyak anggotanya? Sekarang itu ya sudah 200 lebih. Makassar. Iya. Ada 200 lebih. Makassar aja. Itu Makassar. Ini Makassar. Iya sebenarnya iya, karena belum kalau di dalam grup WA kan tidak harus. Tapi untuk musisi Makassar 200-an. 200-an ya. Banyak ya musisi belum ke daerah ya. Oke. Berkaitan tentang musik nih. Nah, tadi kan saya bilang seberapa arti musik gitu. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari Bang Ago, kemudian Bang Ambi dan Bang Ila sendiri, itu musik merupakan modal gitu ya untuk mencari nafkah. Selain itu musik juga dijadikan hobi. Nah, bentuk kreativitas terhadap musik yang pernah Anda lakukan itu seperti apa saja gitu? Kalau bentuk kreativitas sih sebenarnya lebih kepada karya saja. Karya. Karena teman-teman di sini semua rata-rata di musisi Makassar itu memang sudah punya karya sendiri. Oke, semua itu sudah punya karya ya. Ya, cuman ya mungkin yang kita lihat sekarang ini kan karya-karya kita di Makassar itu tidak sepenuhnya. Kalau kita melihat dari kacamata sekarang ini, karya teman-teman Makassar itu tidak sepenuhnya belum istilahnya belum maksimal lah. Iya. Karena mungkin ada perubahan-perubahan yang harus dibuat lagi. Cara untuk memperkenalkan karya itu ke masyarakat selain hadir di RRI pastinya. Iya, pasti. Apalagi nih yang biasa dilakukan? Ya pastinya setiap kegiatan yang kita lakukan mungkin dari sisi kita live di sosial media. Di sosial media kan sekarang kan sudah banyak sekali yang tidak perlu harus ke tempat rekaman. Untuk memperkenalkan karya kan. Mungkin lewat sosial media sekarang kan ada ngejreng aja udah bisa. Udah bisa sampai viral gitu. Iya betul. Nah, begitu. Oke, baik, Bang Ago. Ini Bang Ago sebagai Kabid ya, Kepala Bidang Kreativitas dan Kewirausahaan dari MMC. Nih, kegiatan yang sudah dilakukan
selama aktif itu sebagai kepala bidang dalam bentuk kreativitas dan kewirausahaan dari MMC apa saja nih? Iya. Jadi apa ya? Kemarin itu kita kumpulkan teman-teman buat yang pingin buka-buka usaha. Misalkan ada beberapa temannya yang buka usaha warkop Ya, ada. Kita membantu di situ. Terus juga buat teman-teman yang pingin usaha-usaha seperti makanan ya. Makanan. Kita Oke. membukakan Ruang wadah gitu ya. Iya. Oke. Lebih ke wadah. Lebih ke wadah gitu iya. ya. Oke. Baik, MMC ini cukup aktif saya lihat ya kalau Iya. dari penuturan Bang Ago sama aktif ya, Aktif Bang banget. Ambi ya, Aktif aktif sekali. ya. Nah, untuk memajukan gitu ya musisi Makassar yang bisa dikatakan sekarang bisa yang terkenal gitu ya, Iya. yang bisa dilihat mereka bakalan dihitung terkenal ketika mereka memiliki followers yang banyak di Iya. akun Iya, YouTube. betul. Ini saya katakan realnya sekarang begitu ya. Iya. Mereka akan dinyatakan terkenal ketika memiliki followers yang banyak. Nah, untuk MMC sendiri itu ketika ingin mengangkat para musisi yang ada di MMC gitu ya untuk bisa dikenal sama masyarakat gitu, bentuk pendekatannya seperti apa ke masyarakat kita? Kalau di kita sih sebenarnya ketika teman-teman punya karya, biasanya kan mereka lempar ke grup. Ya. Nah, teman-teman sendirinya akan mengupload ke media sosial. Oke, medsos Itu adalah ya. bentuk dukungan kita. Iya, oke. Ke Begitupun dengan teman-teman yang punya karya biasanya dia lempar izin ya, minta like, subbreaker atau gimana ya. Nah, itu tetap kita support. Ketika ada kegiatan, Iya. ketika ada kegiatan mungkin seperti yang disebutkan tadi di kabit saya. Iya. Kegiatan-kegiatan seperti beberapa teman sekarang ini yang mempunyai usaha seperti warkop. Nah, di situ biasanya teman-teman yang mau main di sini, ayo. Oke, untuk menampilkan karyanya Ya, ya, ayo. dikenal ya. Ayo mau main di sini. Ya, di sini. Jadi mereka mereka bebas untuk meluapkan ekspresinya dengan karyanya sendiri. Itu sih. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, saya mau dengar dulu ini suara merdu dari para musisi di depan saya. Siapa dulu nih yang akan menampilkan suaranya? Kira-kira yang mana nih? Kanan atau kiri saya? Iya. Bang Ago dulu ya, pembuka ya. Vokalis utama, vokalis satu ya, V1 Kabitnya ya. dulu yang Iya, kabitnya dulu pembuka ya. Ya, kita mau dengar. Pendengar juga penasaran kan, bagaimana sih para musisi depan saya ini memiliki voice yang luar biasa. Pastinya lebih bagus suaranya daripada saya ya, otomatis ya. Nah, kita dengarkan bersama. Ya, saya akan coba bawakan lagu ini, lagu dari Mas Fadli ya, Experti. Saya akan coba. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Aku merindu, ku yakin kau tahu,
waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Aku masih di dunia ini, melihatmu dari jauh bersama dia. Walau pasti ku terbakar cemburu, tapi janganlah kau kemana-mana. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Aku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Aku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Aku merindukanmu. Aku merindukanmu. Terima kasih. Asik dan ya. terima gaji. Suaranya mirip padi ya. Ini yang beras Jauh. tadi. Mirip ya. Ya. Luar biasa ini suaranya Bang Ago. Gak sia-sia ini datang ke RRI Makassar ini. Ini lebih Oke. bagus lagi Mbak. Kepala wakil bilang saya. Oh, gitu. Makanya saya bawa beliau ya. Iya, saya punya pertanyaan nih Bang Ago sama Bang Ambi. Kalau misalnya saya bukan seorang musisi, tetapi saya pecinta musik gitu, boleh nggak bergabung sih dengan MMC? Boleh banget, boleh. Karena untuk semua yang ingin bergabung di MMC kita buka untuk semua kalangan. Oke. Ya, mau itu wanita, mau emak-emak, ya ataupun mau yang anak-anak sekarang, ya, ABG, anak muda ya. milenial sekarang boleh ya. Apa salahnya kita menampung ya? Tapi nggak ada audisi kan? Nggak ada audisi. Kan? Yang mau bergabung silakan. Nanti jangan sampai ada audisi pencarian bakat. Ada. Nanti kalau misalnya pintar nyanyi apa segala macam, nanti kita bantu dengan untuk mencari bakatnya gitu. begitu. Wah, luar biasa. Ya, jadi yang tertarik boleh nih pendengar kita ya. Silakan. Jadi ini terbuka untuk semua. Ya. Jadi yang penting suka musik bukan berarti harus seorang musisi. Iya, Bukan betul, berarti seorang musisi ya, tapi yang penting penikmat musik. Penikmat Nah, berbicara tentang menikmati musik. Nah, seperti apa sih Anda menikmati musik selama ini gitu? Karena kan musik setiap tahun, setiap era itu berganti, berubah. Mungkin ada yang pecinta lagu tahun 60-an, 70-an, kemudian 2000, kemudian pindah lagi nih musik zaman sekarang yang kebanyakan versinya agak beat gitu ya. Beat dan menyayat hati. Milenial ya. Ya, musik milenial sekarang tuh katanya storytelling, apa sih istilahnya? Ya benar ya, storytelling ya, lebih banyak storytelling. Berbicara. Ya. Nah, gimana ini Anda menikmati musik? Kalau kami sih sebenarnya, kalau saya betul-betul menikmati dari dari kecil kita sampai sekarang, sampai detik ini kita masih menikmati musik ya. Ada kalau saya sih lebih
apa ya kalau di inilah apa istilahnya digabungin lah. Oke. Katanya, ya. Kan tidak semua ada yang suka musik ini. Ada yang betul idealis lah. Cuman kita ambil dari sisi ini aja. Oke. Mungkin saya suka lagu ini. Saya tidak suka lagu ini. Tapi kita tetap menikmati. Kayak saya misalnya sukanya jazz, blues gitu. Blues. Tapi saya semua musik saya suka. Saya mendengar karena saya penyiar, jadi saya harus mendengarkan semua musik betul. gitu ya. Mau genrenya apa saja. Tapi walaupun saya sangat suka sama satu genre seperti ini gitu. Oke, jadi seperti itu ya kurang lebih. Kalau Bang Ago, apa tuh? menikmati musik itu biasanya seperti apa sih sebenarnya Bang Ago? Ya, karena saya sebagai musisi main di kafe gitu. Yeah. Jadi mau tidak mau saya harus menikmati segala musik untuk memberikan kenyamanan buat mereka-mereka yang menonton Bang Ago saya. belajar banyak gak dengan musik zaman sekarang juga? Saya belajar banyak, mau tidak mau saya harus belajar banyak. Mau tidak mau harus belajar ya, harus mengikuti zaman ya. Iya, sama dengan Mbak yang katakan tadi. Iya. Mbak suka jazz blues. Begitupun dengan beliau, dia harus tetap mempelajari lagu-lagu suka atau tidak suka dia harus ini karena dia lebih sifatnya menghibur orang. Oke, jadi suka tidak itu suka. Itu tadi yang dibilang Pampers. Karena sediriku ini kan sang penghibur. Benar kan. Jadi harus mengikuti zaman juga ya sebagai seorang musisi. Karena jangan sampai tertinggal ya Bang Ami ya. Betul Mbak. Karena kita tidak ingin musisi sekarang karena selalu terpaku atau apa ya bilang kaku ya, kaku dengan musik zaman dulu. Mungkin dia lebih suka dengan style yang dulu sehingga dia anti sekali dengan musik zaman sekarang. Ya betul. Jadi saya mungkin tambahan Mbak. Boleh, silakan Mbak. Jadi MMC 90 ini banyak kan yang pasti mengatakan bahwa ini orang 90-an. Iya. Dan jangan salah. Bahwa teman-teman di MMC 90-an juga ini banyak juga teman-teman milenial. Jadi memang kita belajar juga. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya ada yang saya tidak tahu, saya pasti bertanya. Mereka tidak tahu, dia bertanya ke saya, kita makanya tadi saling mengisi ya, saling sharing gitu. ya. Jadi teman-teman di MMC itu semua follow. Apalagi kalau ini RRI misal membuat suatu acara dan membutuhkan band. Boleh. MMC siap. Oke. Jadi banyak warna di. Mau Dutters juga boleh ada. Mau lagu Bugis juga ada. Oke, jadi daerah pun bisa diusung ya. Bisa. Oke, dari para musisi gini. Oke, berbicara tentang personil ya, anggota dari MMC ini. Kebanyakan pasti musisi. Apakah lebih banyak vokalis daripada pemain alat musik atau sama rata aja alat musik? Rata Mbak. Semua rata. Jadi mungkin begini. Teman-teman yang dulu musisi 90-an 80-an kita sebagai anggota begini kita sebarkan. Yuk kesini yuk kita gabung-gabung teman-teman, kita kumpul semua. Jadi, awalnya dari ngopi aja sih sebenarnya. Pokoknya semua. Kayaknya ada pendengar yang mau gabung nih, mungkin ada yang mau bertanya ya. Silakan. Terkait tentang Hari Musik Nasional dan juga mungkin MMC, silakan di 0821 333 9440. Saya ke line telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Mbak? Mama Yani. Mama Yani di mana? Yani. Oh Yani, Mbak Yani. Ya oke, Mbak Yani aja ya. Mbak Yani di mana? Makassar. Iya, Makassar. Di Makassar. Ada yang ingin ditanyakan Mbak Yani? Iya, saya pengen kasih jempol deh ya untuk yang kata 90-an. Ini pemusik kita. Ada Abi ya juga ya. Ada siapa? Abi Lejo ya. Ambi. Ya, halo Mbak Yani. Halo. Ya. Gimana nih Lox Lebor? Wah, kenalan. Panjang nih kayaknya teleponnya nih. Ditahu kayaknya. Ya, Mbak Yani. Apa kabar, sehat ya, Mbak Yani? Alhamdulillah. Sehat. Ketahuan ya kalau tahun berapa ya. Ketahuan nih Mbak Yani ya. Iya, kita bangga lah ya. Sebenarnya
mulai zaman musisi kita di Lojo itu kan, Iya, kemudian terima kasih, Mbak. Jawara Love Labor dulu Iya. kan. Dan sepertinya memang yang kuat meskipun mungkin sudah jarang tampil, ikatan kekeluargaan dan emosionalnya itu Iya, yang betul. sangatnya mestinya menjadi semangat juga untuk para Iya. band-band sekarang. Iya. Jangan kemudian terbiasa karena terbiasa gonta-ganti Ah, personil. betul, Mbak. Kemudian yang muncul itu tidak lagi ada ikatan emosional kekeluargaan atau apapun itu. Ini sebenarnya ketanggaan saya juga sih sebenarnya. Mbak Yani, Saya keluar lowong, Mbak Yani, Mbak arti ini, musik bagi Mbak Yani apa sih sampai saat ini? musik is my life. Oh, musik is Asik. ada lagunya ini ya. This is a song for the broken heart. Ada lagunya nih, musik is my life gitu. Soalnya hobi Ya, playing betul, Mbak. gitar juga kan. Oke. Jadi dulu ya kalau ya mungkin ya sebelum rumah tangga bawaannya kan main kalau lagi sendiri main gitar. Wis, ternyata Mbak Yani gitaris ya. Ada ketertarikan untuk Sekarang ikut masak-masak juga. sendiri. Ada Gabung dong, ketertarikan gabung dengan MMC. MMC. Gabung loh Mbak ke MMC. Mbak Yani. Mestinya ya. Mestinya. Iya. Nggak, masih belum terlambat kan? Oh, belum. Belum. Pembukaan masih dibuka terus ya. Pendaftarannya masih dibuka terus ya. Akan terbuka terus. Mau wanita, mau Nih Pak Kabitnya udah bilang terbuka untuk umum nih. Nggak mesti harus bisa main musik gitu kan? Nggak mesti kan? Iya, biar pintar di dapur juga masuk kok bisa. Masuk bisa katanya. Kan ada musik dapur. Dapur musik ya. Oke. Baik Mbak Yani, makasih ya. Makasih Mbak Yani. Iya. Sama-sama Mbak Yani, makasih ya. Iya di Ago tuh. Oke, salam Mbak Yani. dulu. Sementara mobile nih kayaknya. Lihat dia kecil-kecil dulu. Wah, ditahu nih. Oke, makasih nih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Wah, dikenal nih yang bergabung nih. Saya juga bingung nih. Aduh, makasih ya Mbak Yani ya, 082133339440. Ternyata ada yang kenalin dengan para musisi di depan saya. Senang juga rasanya karena ada yang tahu dan kenal gitu ya. Jadi ya alhamdulillah ya. Jadi selama ini kita yang mungkin tidak familiar dengan MMC ini jadi tahu gitu ya. Dan arti kehadiran musik itu sangat berarti bagi para musisi di depan saya semua ini karena pencarian ya, sebagai nafkah pencarian. Dan itu merupakan hal yang luar biasa. Nafkah dan membantu orang ya, membantu orang lain. Dan MMC bukan hanya perkumpulan komunitas hanya untuk musik saja tetapi aksi sosial pun sudah dilakukan gitu ya. Oke, berkaitan lagi dengan Hari Musik Nasional ini yang jatuh pada hari ini gitu kan, dan sejak dicanangkan gitu oleh Presiden ke-6 saat itu Pak SBY, ini merupakan tanggal 9 Maret merupakan Hari Musik Nasional. Ada tidak rencana atau planning dari MMC ke depannya ketika pas Hari Musik Nasional akan mengadakan sebuah pertunjukan kecil mungkin di sebuah kafe mungkin atau warkop, jadi sebagai penghargaan terhadap Hari Musik gitu, Hari Musik Nasional gitu. Kebetulan kita ini MMC sungguh menghargai dengan Hari Musik Indonesia. Maka kami dari MMC ini mengadakan akan mengadakan suatu ajang untuk memperingati Hari Musik Indonesia itu. Kita membuat suatu momen ya, lebih momen untuk aksi semua musik. Aksi musik untuk semua musisi yang ingin berpartisipasi di Hari Musik Nasional ini. Itu kita adakan nanti di hari Minggu. Hari Minggu ya? Hari Minggu. Iya. Oke. Jadi senang ya bisa nonton ini. Oh, boleh, silakan Mbak, boleh. Ya, jadi buat mbak-mbak yang di luar sana pingin nonton musik-musik 90-an. Bayar saja. Iya. Mas juga mau bayar saja langsung aja. Mbak, Mas enggak? Mas enggak? Mas boleh. Oh, Mas boleh. Mas Joko, Mas apa segala macam boleh lah. Mas Yono boleh lah. Oke. Jadi semua ya. Iya. Bisa ini akan kita adakan ini. Nah, itu dia. Jadi ini teman-teman MC insyaallah tanggal 13 Maret hari Minggu di salah satu tempat kuliner di New Daves itu kita akan
memperingati Hari Musik Nasional. Ya. Maju Musik Indonesiaku. Nah, ya. Oke, jadi di Dayak ya lokasinya ya, di Dayak. Parumpa ya, dekatnya Nedaves itu dekat di Parumpa Dayak ya. Saya tahu nih lokasi deh. Yang penting tetap teman-teman yang mau hadir, musisi ataupun yang ingin nonton di acara kita nanti, soalnya tetap mengedepankan namanya protokol kesehatan. Betul, ya protokol kesehatan itu sangat penting sekarang ya. Karena sekarang kita ini dihajar pandemi ini. Nah ini juga tantangan nih. Tapi sebentar saya tanya nih, tantangannya ini di era pandemi ini untuk para musisi gitu, masih untuk bisa berkarya itu sebentar. Mau dengar suaranya Bang Ambi nih, karena tadi ada fansnya Bang Ambi yang udah nelpon nih Mbak Yani. Kita mau dengar suaranya Bang Ambi ya. Apa nih lagunya Bang? Drive ya? Oke, silakan. Tak mungkin menyalahkan waktu, tak mungkin menyalahkan keadaan. Kau datang di saat ku membutuhkanmu. Dari masalah hidupku bersamanya, semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Tak ingin lukai hatimu lebih dari ini. Kita tak mungkin terus bersama. Suatu saat nanti kau kan dapatkan seorang yang akan dampingi hidupmu. Biarkan ini menjadi kenangan, dua hati yang tak pernah menyatu. Semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Tak ingin lukai hatimu lebih dari ini. Kita tak mungkin terus bersama. Maafkan aku yang membiarkanmu masuk ke dalam hidupku ini. Maafkan aku yang harus melepasmu walaupun kau tak ingin. Semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Semakin terasa cintamu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Tak ingin lukai hatimu lebih dari ini. Kita tak mungkin terus bersama. I'll let you go. I'll let you go. I'll let you go.
Kayak nggak mau selesai saya ya. Saya nggak mau selesai gitu ya. Aduh, Ya, penasaran pasti yang lain ya. Yang saya yakin pendengar di luar sana pasti pada penasaran semua, ini orangnya gimana sih. Nah, langsung saja bisa mengunjungi fanpage-nya kami di RRI Pro 1 Makassar ya. Dan sekarang juga kami lagi live YouTube ini di akun RRI Makassar ya. Dan juga Facebook-nya RRI Pro 1 Makassar. Dan untuk yang ingin tahu juga silakan Anda follow langsung Instagram-nya Pro 1 RRI Makassar. Nah, akun sosial medianya MMC ada? Nih, ada. Boleh disebutkan Bang? MMC 90. Biar nanti MMC 90 ya. Biar nanti kami tag juga ya hasil produksi ini. Oke, jadi MMC 90 ya untuk hari ini pendengar. Nah, karena sekarang kan masih masa pandemi COVID-19, ini menjadi tantangan buat para pencari nafkah. Bukan hanya para pencari nafkah, para musisi pun ini jadi tantangan ya, tantangan terbesar. Asli. Oh, kayaknya Bang Ambi dulu kayak ini paling semangat nih dia yang paling merasakan kayaknya getir-getir kehidupan nih. Silakan Bang Ambi. Jadi di masa pandemi ini memang betul-betul banyak, bukan cuman dari saya, tapi teman-teman band itu banyak merasakan. Iya. Mulai dari pembatasan waktu apa segala macam. Baru kita mau mulai sudah ada harus di stop lah segala macam. Jadi belum lagi kafe-kafe yang ditutup, tapi yang kalau kita di MMC 90-an itu kan teman-teman itu rata-rata ada yang biasanya seperti Om Ago ini, kabit kita kan biasa main di kafe. Nah, memang dampaknya lebih banyak ke kafe sekarang. Kalau kita sih, teman-teman yang lain itu biasanya ada yang main di outdoor. Satu kali mainnya maksudnya tidak reguler lah. Nah, itu itu kok tidak terlalu ini istilahnya. Kalau kita teman-teman yang bukan non reguler itu biasanya kita ya nikmati aja. Biasa kadang dibatalin aja, dibatalkan apa segala macam. Jadi memang dampak daripada pandemi ini buat kita musisi ya mau dikatakan juga mau dikatakan juga tantangannya itu. Tantangannya memang di situ. Berat sekali benar. Karena belum mulai sudah ada aturan. Sudah aturan ya. Iya. Tapi tidak membuat hati Anda kecil gitu sebagai pemusik. Ya, justru sebenarnya kalau dari kita biasanya kalau dengan adanya pandemi ini justru lebih banyak teman-teman, saya tidak tahu kalau teman-teman yang lain. Tapi kalau di MMC itu lebih banyak yang bikin karya. Iya. Karena di rumah kan bikin lagu, bikin syair, apa segala macam. Contoh teman-teman ini baru-baru kan ada yang teman kita dari MMC ini mengeluarkan album, mengeluarkan semacam single. Di pandemi itu. Ya mungkin sekarang lebih banyak orang main di online aja. Iya. Online. Menjual lewat online aja. Oke. Gak masalah ya. Gak masalah. Iya. Kalau Bang Ago sendiri terasa nggak pandemi COVID-19 nih? Terasa banget. Terasa banget ya. Job berkurang. Ya, terus pampersnya juga berkurang. Pampers juga berkurang ya, job berkurang ya. Terus untuk melawan ya tantangan ini gimana nih? Apa yang dilakukan Bang Ago? Ya, kita mengikuti aturan pemerintah aja. Ya. Kalaupun kurang job, ya disyukuri aja. Dinikmati aja ya. Dinikmati hidup aja. Oke. Kita bisa mencari lagi di luar. Ada event-event. Tetap ada event pastinya. Dan musisi pasti selalu dibutuhkan ya. Iya. Di setiap kegiatan acara pasti musisi selalu dibutuhkan. Pasti. Selalu. Iya. Karena hidup tanpa musik kayaknya hampa banget ya. Acara, jangankan acara kawinan terlalu besar ya, stop saya. Acara sunatan aja kalau tidak ada musik flat banget ya. Kayaknya sesuatu berkurang gitu kalau tanpa musik. Acara pabuntingan. Iya. Makassarnya Bang Ago ini luar biasa banget. Jadi memang Mbak, banyak kita sih berharap pemerintah karena beberapa kita buat kegiatan, tapi selalu memang ada
dengan adanya pembatasan itu memang teman-teman musisi jadinya terbatas. Pergerakannya juga terbatas apa segala macam. Ya, okay. Dan apa ya yang harus teman-teman tahu bahwa di MMC ini ketika membuat suatu kegiatan memang kalau kita membuat kegiatan di MMC itu memang selalu kita taat aturan. Ya. Itu. Oke, baik. Jadi memang harus ada aturan ya. Iya. Nah tadi sempat disebut juga pemerintah gitu ya, untuk merangkul ya segala kegiatan yang dilakukan oleh MMC gitu dalam memajukan musik Makassar, musik tanah air ya, musik Indonesia lah istilahnya. Apa yang menjadi PR buat pemerintah kita? Legalitas sih sebenarnya. Oke, legalitas. Di MMC ini sekarang kan kita sudah mulai membuat satu legalitasnya mulai dari anggaran dasar rumah tangga apa segala macam untuk kita serahkan ke pemerintah nantinya. Jadi insya Allah mungkin kedepannya MMC ini bukan mungkin lagi, insya Allah kan bagaimana supaya bisa bersinergi dengan pemerintah. Teman-teman musisi juga bisa terlibat dalam suatu kegiatan pemerintah. Gitu. Sinergi yang kita butuhkan sekarang. Kegiatan pemerintah ya, para musisi ini juga bisa terlibat dalam kegiatan pemerintah ya. Itu yang jadi harapan ya ke depannya. Iya. Itu jadi harapan kami. Oke, Bang Ago, mungkin terakhir mungkin ini di last moment ya, baru nanti nyanyi bersama ya, kayaknya berdua bisa duet ya di akhir penghujung nih. Oke, target ke depan nih buat MMC ya dalam memajukan musik Indonesia, musik kita nih. Apa yang menjadi targetnya MMC ke depannya nih? Mungkin Om ya jawab aja. Target itu sih yang penting kedepannya bagaimana kita teman-teman musisi yang belum maksudnya setelah mendengarkan ini mungkin teman-teman perlu tahu bahwa MMC ini adalah memang ajang yang pertama ajang silaturahmi, yang kedua bagaimana kita bisa saling support. Tentunya dalam hal kegiatan yang positif, musik, sosial, yang belum harapan kita, ya kita mau teman-teman yang belum bergabung di MMC kita rangkul. Yang belum bergabung dirangkul ya. Yang penting tidak ada yang baper. Jangan ada baper. Dan untuk itu yang kedepannya kita ada beberapa program kerja. Banyak, alhamdulillah banyak programnya kita aja. Untuk tahun 2022 ya Bang ya. Apalagi nanti mau masuk Ramadan kita ada apa namanya Ramadan damai. Ya, terus mengadakan pengajian, buka bersama. Jadi itu event-eventnya nanti ya kegiatannya. Kegiatan-kegiatan religius ya. Saya penasaran. Ini untuk anggota dari MMC sendiri berapa banyak sih untuk vokalis dan berapa banyak untuk yang pemain musiknya? Kalau untuk vokalis kayaknya ada grup tersendiri ya. Iya. Cuman di MMC itu kan semua. Tergabung semua ya. Jadi nggak ada vokal-vokal gitu ya. Mereka ada bentuk komunitas bass. Cuman jadi di MMC semua Jadi gitaris, bass gitu ya, kemudian drum, ada komunitasnya, terus ada tersendiri masuk dalam MMC gitu ya. Nah tadi kan yang belum kita sebut bahwa di dalam satu grup itu kan tidak semuanya pasti akan masuk. Kalau kita mau bayangin aja kalau di Makassar kalau kita undang semua pasti ribuan. Banget. Sekarang aja kita sudah 200 lebih. Karena kita nggak tahu musisi yang dalam rumah gitu, yang tidak terekspos gitu, tidak pernah menunjukkan bakatnya gitu kan, kita tidak tahu gitu. Dan MMC juga itu bukan cuma satu aliran musik saja Mbak. Jadi semua. Di situ ada, makanya ada yang mau nyanyi bugis ada, dangduters juga. Boleh ya semuanya. Jadi kita memang rangkul teman-teman. Aduh sayang sekali waktunya semakin sempit nih. Tambah waktu Mbak. Nggak bisa ini kayak. Tambah waktunya di hari lain boleh ya? Boleh. Di hari lain aja boleh ya. Kalau sekarang nggak bisa kayaknya. Siapa tahu ini kita untuk RRI. Mungkin bikin lagi. Betul. Ke depan ya. Ke depan. Semoga saja. MMC membantu. Ada bentuk kegiatan ada bentuk kegiatan yang bisa MMC siap membantu. Baik, boleh duet ya. Saya minta duet ini. Apa nih? Suaranya Angie sama Pak Fadli Padi ini. Boleh ya, Bang Ambi? Saya ikut ke abangku aja. Apa ya lagunya? Kira-kira apa nih? Sempurna aja deh. Ya, sempurna.
Iya. Saya akan duet bersama saudara saya Abi dan juga ada Omila. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Kau genggam tanganku saat diriku lemah dan terjatuh. Kau bisikan kata dan hapus semua sesalku. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna, sempurna. Terima kasih buat MMC ya sudah bersama dengan kita. Terima kasih banyak teman-teman MMC. Sukses selalu untuk para musik ya, para pemusik di Kota Makassar. Sampai jumpa untuk Sampai hari Minggu. jumpa. Sukses untuk acaranya hari Minggu ya. MMC Soul Never All. Oke, Soul Never All ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Makassar